Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kelas rekayasa kebutuhan. Oke, jadi materinya saya lanjutkan ya hari ini, yaitu terkait proses rekayasa kebutuhan. Ada proses apa pada RK, rekayasa kebutuhan, itu akan kita bedah secara garis besar hari ini, lalu nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan detailkan sekaligus berikan penugasan untuk masing-masing proses tersebut. Ya. Sebelum saya lupa, saya berikan kode presensi untuk kelas hari ini. Silakan sudah ada di chatroom. Silakan Anda masukkan kehadiran Anda terlebih dahulu. Ya. Oke, langsung saja kita ke proses rekayasa kebutuhan. Proses rekayasa kebutuhan atau requirement engineering process. Berasal dari kata requirement engineering yang kemarin pada pertemuan pertama ya kalau nggak salah sudah dibahas apa itu requirement engineering. Sekarang tambah prosesnya. Proses itu sendiri apa? Menurut kalian sudah sering kan pakai kata proses? Tolong diproses ya. Proses pendaftaran mahasiswa, proses ini. Jadi proses itu apa? Kata yang sering kalian gunakan ini, proses itu apa? Gary, silahkan. Menurut saya proses itu sekumpulan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Sekumpulan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada step-step gitu ya, dikumpulkan. Nah, itu untuk mencapai suatu tujuan itu namanya proses. Tuh, kata Mas Gary. Ada lagi Mbak Latifah? Tahapan untuk mendapatkan sesuatu. Oke. More or less sama ya, bersama. Ada lagi yang mau mencoba menjawab apa itu proses? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa ini yang raise hand ya? Evelyn? Ya. Mau coba? Jadi, menurut saya proses itu urutan pelaksanaan atau tahapan yang saling terkait untuk menuju sebuah hasil, Bu. Urutan untuk mencapai sesuatu sampai ada hasilnya ya. Oke, mari kita lihat apakah itu proses. Proses itu adalah bagaimana kita memasukkan suatu inputan. Jadi kita mau memproses sesuatu, inputannya apa, lalu kita seperti yang kalian sampaikan tadi oleh Gary, Latifah, Evelyn, tahapan-tahapan, step by step, yang saling terkait antara satu step dengan step yang lainnya, untuk kemudian menghasilkan
suatu output, menghasilkan sesuatu, menghasilkan output tertentu. Itu yang dimaksud dengan proses. Nah, karena dalam sebuah proses itu ada input yang kemudian menghasilkan output, maka ada sebuah istilah garbage in, garbage out. Kalau inputannya buruk, jelek, sampah, maka outputannya juga akan sampah. Tapi kalau inputannya bagus, maka outputannya juga akan bagus. Seperti itu. Jadi itulah kemudian kenapa penting konsep ini ya. Adanya sebuah pendapat bahwa garbage out ini penting dalam sebuah konsep rekayasa kebutuhan. Kita butuh inputan yang bagus. Jadi kalau kita mau mendevelop sebuah software, kita butuh inputan yang bagus. Dalam hal ini kan prosesnya itu nanti akan inputan yang kita dapatkan berupa mungkin hasil elisitasi kebutuhan, kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhannya, itu bagus, benar, sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka outputannya yaitu softwarenya itu juga akan bagus. Berbeda kalau inputannya sudah salah. Hasil dari requirement yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan salah, maka endingnya nanti software yang dihasilkan juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dari klien kita. Klien kita membutuhkan apa? Jadinya nggak bisa terpenuhi karena sorry, dipencet anak saya. Ini tadi. No. Sampai mana? Sampai lupa Umi ngomong apa deh. Jadi kalau inputannya bagus, kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau inputannya jelek, kita hasil wawancaranya salah menyimpulkan, kemudian membuat kuesionernya pertanyaannya salah sehingga jawabannya ya tidak bisa mencerminkan kebutuhan dari penggunanya. Kemudian domain yang kita ambil juga salah. Akhirnya software yang kita hasilkan juga salah. Software yang seharusnya misalkan menghasilkan warna merah karena mau dipakai untuk misalkan software seharusnya dipakai software yang seharusnya menghasilkan warna merah misalkan karena mau dipakai untuk bendera gitu ya. Kemudian akhirnya ya cerempet-cerempet dikit, sedikit, akhirnya warnanya bukan jadi merah, tetapi pink. Mau dibikin pakai bendera, misalkan bendera negara kita harusnya merah dan putih, menjadi pink dan putih karena inputannya tadi udah salah. Inputan jumlah warna yang dimasukkan itu warna merahnya berapa tetes itu salah. Sehingga yang dihasilkan warna pink. Sehingga bendera Indonesia yang seharusnya merah putih menjadi pink putih. Kan itu akhirnya salah. Tidak sesuai dengan yang seharusnya sama sekali. Seperti itu. Konsep ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Jangan sampai garbage in, garbage out. Yang kita masukkan sampah, yang keluar nanti akhirnya juga sampah. Oh, bagus.
Lalu kenapa kita butuh yang namanya rekayasa kebutuhan? Itu bayangkan kita ada sebuah proses yang dahulunya dilakukan secara manual. Sebuah proses yang dulunya dilakukan secara manual, kita kan banyak ya menghasilkan software yang kemudian melakukan otomatisasi proses yang dahulunya manual. Tetapi bayangkan kalau perangkat lunak kita itu hanya merupakan perangkat lunak yang melakukan otomatisasi dari proses manual yang ada. Jadi diotomatiskan. Sesuatu yang manual itu diotomatiskan. Kalau cuman seperti itu, apa yang akan terjadi kalau misalkan kita berbicara, misal di sini contohnya domainnya adalah mencuci. Mencuci ini, terus perangkat lunak kita itu hanya ya mengotomatiskan proses mencuci ini, diotomatiskan. Mencuci itu ya berarti harus ada tangan yang memasukkan air, kemudian yang mengucek-ngucek tangan, yang mengucek atau tangan yang menggunakan apa itu namanya alat untuk mencuci itu. Kemudian setelah itu memerasnya, lalu setelah itu mengganti airnya, dilakukan secara manual, menjemurnya di tengah matahari, dari manual menjadi otomatis. Maka bisa jadi kalau kita sekedar mengotomatiskan seperti itu, kita mikirnya bisa, oh ya berarti gantiin aja manusianya, menjadi yang otomatis melakukan proses pencucian, bikin robot aja yang menggantikan manusia. Robotnya yang disuruh mencuci, misalkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah konsep yang salah kalau kita sekedar memikirkan bagaimana mengotomatiskan sesuatu yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang seharusnya kita pikirkan sebenarnya adalah problemnya ada apa sih sebenarnya di sini tuh. Mencuci itu problemnya apa? Coba, mencuci itu problemnya apa? Menurut kalian? Jenis-jenis kainnya, Bu. Jenis-jenis kainnya. Ada lagi? Apa? Mencuci itu problemnya. Mungkin warna pakaiannya, Bu. Yang putih harus dipisah dengan yang berwarna gelap. Yang putih harus dipisah dengan warna gelap. Ada lagi? Problem mencuci apa? Oh iya, oke. Sini diangkat. Oh. Ya, problem mencuci yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghilangkan kotoran yang ada pada pakaian dengan menggunakan air atau yang lainnya yang kemudian pakaian itu bisa dipakai lagi, bisa kering lagi, seperti itu kan problem utamanya. Problem utamanya yang hilangin kotoran yang ada pada pakaian. Hilanginya seperti apa? Yang itu yang kemudian kita pikirkan. Gimana kemudian bisa kotoran itu hilang? Maka kita cari caranya. Maka dibangunlah yang namanya kemudian mesin cuci. Gimana dia mencuci, mengaduk-ngaduk, yang kalau pakai tangan kan harus dikucek-kucek, dia diaduk-aduk. Kemudian, karena kalau pakai air itu harus langsung dikering, harus nggak akan bisa langsung dipakai, karena kan kalau kotor maunya kan dibersihkan agar kemudian bisa dipakai lagi. Kalau basah kan nggak bisa dipakai. Maka harus ada yang bisa mengeringkan seperti itu.
Jadi permasalahannya bukan pada bagaimana kita mengotomatiskan apa yang biasa kita lakukan secara manual, tetapi problemnya adalah kita cari dulu problemnya apa, sehingga kita bisa menyelesaikan problem tersebut. Bisa jadi problemnya adalah memang itu hanya dilakukan secara manual. Bisa jadi bukan itu. Bisa jadi ada proses yang bikin proses bisnisnya itu berjalan tersendat-sendat, ada bottleneck misalkan. Begitu. Jadi makanya Albert Einstein mengatakan it is more important to understand the problem than the solution itself. Karena kalau kita tidak memahami problem dengan baik, bisa jadi kita akhirnya memberikan solusinya itu salah. Bisa jadi seperti itu, karena kita nggak paham problemnya apa. Kita cuma ngeliat prosesnya, misalkan seperti itu, tapi kita nggak paham mereka tuh problemnya sebenarnya apa ya. Departemen ini ada problem apa ya. Bisa jadi karena proses bisnisnya ternyata terlalu panjang, yang pendek. Kita tanda tangannya itu kepanjangan gitu ya, dari A ke B ke C ke D. Semua dimintain tanda tangan di setiap meja. Padahal sebenarnya proses itu bisa diperpendek, cukup satu orang saja di meja itu mewakili. Sehingga nanti bisa dibagi tanda tangan oleh 5 meja, ya berarti bisa digunakan untuk menandatangani 5 dokumen berbeda. Seperti itu. Ataukah ada problem sebenarnya adalah pembagian kerjanya. Ada yang sebelah kebanyakan kerja, sebelah lain tidak banyak kerja. Apakah problemnya itu? Oh, berarti harus ada pembagian kerja, penjadwalan. Seperti itu. Jadi, kita harus paham problem terlebih dahulu sebelum kita memberikan solusinya. Agar solusi yang kita berikan itu tepat sasaran. Itu konsep yang perlu kita pahami dalam rekayasa kebutuhan. Nah, barulah sekarang kita masuk ke proses rekayasa kebutuhan ya. Secara definisi, proses rekayasa kebutuhan itu adalah dilakukan untuk menemukan, jadi kita menemukan, menganalisa, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan sistem. Intinya ada 4 itu. Kita cari kebutuhannya apa. Setelah itu kita analisa, benar nggak ini kebutuhan, dibutuhkan atau enggak. Setelah itu kita dokumentasikan, baru kita validasi. Kita validasi itu artinya kita cek benarkah ini sesuai dengan kebutuhan klien atau tidak. Seperti itu. Nah, secara umum, proses rekayasa kebutuhan bisa dilihat di sini, tahapan-tahapannya. Yang pertama, ini yang umum ya. Yang umum, itu tahapan pertama adalah feasibility study atau studi kelayakan. Kita bikin feasibility report, nanti ini tugas Anda, bikin feasibility report. Jadi, Anda lakukan studi kelayakan terhadap proyek yang akan Anda kerjakan. Layak nggak nih dikerjakan dengan misalkan budget sekian, jadwal sekian lama, resource sekian banyak. Kalau misalkan tidak layak, penyebabnya apa? Kalau layak, penyebabnya apa? Hal-hal yang mendukung. Misalkan dari sisi kelayakan finansialnya, apakah dia
cukup enggak budget yang diberikan? Dari sisi waktu, cukup enggak waktu yang diberikan? Kalau enggak cukup, gimana? Solusi yang Anda tawarkan apa? Apakah menambahkan waktunya, ataukah mengurangi requirement-nya, ataukah menambah resource-nya, seperti itu. Itu perlu dilakukan di awal sebelum Anda memulai tahap kedua, tahap resmi dari rekayasa kebutuhan, yaitu requirement analysis and elicitation. Jadi, Anda menemukan dan menganalisa kebutuhan Anda, kebutuhan sistemnya. Anda mencari kebutuhan pengguna saya itu apa, kemudian kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non-fungsionalnya apa, pada tahap elisitasi kebutuhan. Jadi di tahap ini, tahap kedua ini ya, ini Anda perlu melakukan beberapa hal untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang sebenarnya. Kalau selama ini mungkin Anda sudah ada kelas APSI, sudah ada kelas PPL, mungkin sudah ada MPPL juga ya. Nah, itu kan Anda biasa membangun sistem milik Anda. Jadi Anda define, oh saya mau buat FP-nya sistem pembelian tiket pesawat, Bu. Oke, silahkan. Akhirnya dibangunlah sistem pembelian tiket pesawat. Anda melewati tahapan ini. Kenapa? Karena itu adalah sistem Anda bangun untuk diri Anda sendiri. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Anda melakukan proses ini, tapi tidak secara resmi di kepala Anda saja. Jadi pada tahap ini Anda mencari kebutuhannya. Mencari kebutuhannya, kalau Anda membangunkan untuk orang lain, biasanya yang Anda lakukan apa di tahap ini? Membangunkan sistem untuk orang lain, gitu ya. Di tahap requirement elicitation. Anda menemukan, bagaimana Anda bisa menemukan kebutuhan orang lain. Apa yang Anda lakukan biasanya? Halo, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ya. Biasanya kalau Anda nggak tahu karena Anda bangunkan sistem orang lain itu kan belum tentu sesuai dengan yang ada di kepala Anda. Karena ini kan kebutuhannya orang. Kayak kalau Anda didatangin teman Anda gitu lah. Terus dia bilang, aku bikinin baju ya. Sama kayak kemarin lah. Aku bikinin ayunan ya. Kan nggak mungkin Anda kemudian tiba-tiba bikin ayunan gitu aja. Kalau tiba-tiba bikin, ya endingnya kayak seperti yang kemarin itu. Maka di tahap inilah Anda mulai melakukan yang namanya nanya. Nanya ke klien Anda, kemudian mengamati dia butuhnya apa, prosesnya seperti apa, karena belum tentu sistem yang Anda bangun itu Anda sudah familiar. Bisa saja Anda nggak ngerti sama sekali ini sistem apaan, nggak pernah ketemu problem seperti ini. Makanya kemudian di tahap inilah Anda lakukan yang namanya wawancara, kemudian pengamatan, observasi, bikin kuesioner, seperti itu. Hasilnya nanti adalah sistem modelnya
yang kemudian ini akan kita gunakan untuk masuk ke tahap yang kedua. Masuk ke tahap yang kedua yaitu requirement specification. Di requirement specification ini Anda menuliskan kebutuhannya tersebut secara formal. Secara formal Anda tuliskan kebutuhannya apa saja dengan dokumen yang formal. Yang itu nanti akan Anda gunakan untuk melakukan requirement validation. Anda validasi melalui diskusi atau meeting dengan klien, kemudian walkthrough atau walkthrough itu dicekin satu persatu gitu ya dokumennya bersama-sama, atau peer review. Peer review berarti Anda mereview, direview oleh teman Anda hasil requirement yang sudah Anda tuliskan tadi. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang common ya, yang normal. Biasanya prosesnya seperti itu. Nah, kalau pada spiral, kalau kita pakai model SDLC-nya spiral, maka proses rekayasa kebutuhan kita juga spiral, ngikut spiral juga gitu ya, karena RE prosesnya spiral, maka RK prosesnya juga spiral. Sorry, RE karena SDLC-nya spiral, maka RE-nya juga spiral. Salah ngomong. Ya, sama prosesnya ya seperti tadi, dimulai dari requirement elicitation. Jadi Anda kumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan proses analisis dan negosiasi terhadap requirement yang sudah Anda temukan tadi. Kalau sudah, tahap berikutnya adalah Anda melakukan dokumentasi sama. Setelah itu divalidasi. Tahap pertama dapat biasanya modelnya incremental ya gini nih. Dapat version satunya atau dapat fitur satunya. Setelah itu Anda lanjutkan lagi dengan requirement elitisitasi tahap yang kedua, terus dianalisis lagi, didokumentasikan, kemudian divalidasi, dikembangkan, dapat requirement tahap, dapat fitur kedua, bisa seperti itu. Kemudian balik lagi. Elisitasi lagi, analisis lagi, dokumentasi lagi, validasi lagi. Seperti itu. Terus sampai nanti seluruh requirement itu didapatkan dan bisa dikembangkan. Itu kalau modelnya kita pakai yang spiral. Ada lagi yang RAD. Rapid Development ya. Untuk RAD ini dia agak skip ya, karena RAD itu biasanya karena rapid cepat mengembangkannya, prosesnya nggak sekaku tadi, harus elisitasi wawancara terlebih dahulu, kemudian sekian hari. Lalu setelah itu sekian hari untuk melakukan dokumentasi, sekian hari untuk melakukan validasi. Nggak seperti itu. Biasanya kalau untuk RAD,
prosesnya ada yang di atas ini, di action-nya ini. Yang pertama dia cukup understand the problem aja, paham terhadap masalahnya apa. Makanya tadi penting untuk paham problemnya ya. Paham problem. Pada tahap ini, understand problem ini, aktornya adalah requirement engineer, domain expert, dan end user-nya. Mereka bertemu. Mereka bertemu kemudian untuk bisa memahami problemnya apa. Meeting gitu ya. Meeting. Setelah itu masuk ke tahap kedua. Establish outline requirement. Jadi bikin gambaran umum. Oh, requirement-nya ini ya. Seperti itu aja. Cukup dituliskan 1, 2, 3, 4, 5. Itu dilakukan oleh requirement engineer dengan end user-nya. Karena sudah tahu domainnya apa gitu ya. Cukup langsung saja dengan end user langsung, requirement engineer-nya. Setelah itu langsung dibuatkan prototipe-nya. Dipilih dulu mau pakai prototipe-nya apa oleh software engineer dan project manager-nya. Setelah itu di-develop prototipe-nya sesuai dengan requirement yang sudah didapatkan di awal tadi, outline requirements ya, oleh requirement engineer dan software engineer. Baru setelah itu dievaluasi prototipenya oleh end user, domain expert, requirement engineer, dan software engineer. Kalau sudah, ya langsung di-develop. Jadi dia nggak butuh bikin dokumen, nggak perlu memvalidasi dokumen kebutuhannya, tidak seperti itu. Itu kalau proses RE yang ada di rapid development. Nah, kalau pada maturity model, itu tergantung dari level maturity-nya ya. Jadi dia karena model maturity itu CMM ya. Maturity model itu tergantung levelnya. Untuk level 1, di level 1 nanti akan ada initial ad hoc requirements engineering. Jadi di level awal nanti lihat ada problem-problem yang umum apa. Ada problem-problem umum apa saja. Kemudian di level 2, repeatable standardized requirements engineering. Nah, di level 2 itu akan lebih sedikit problem terkait requirement, sedangkan di level 3 define process based on best practice sudah ada improvement kalau pada level 3 ini.
Nah, ada lagi RE proses di Agile, jadi tergantung kita pakai software development lifecycle yang mana ya. Kalau kita pakai Agile, prosesnya seperti ini. Jadi kalau Agile, dia nggak pakai requirement specification ya. Biasanya kan pakai SKPL atau SRS gitu ya. Kalau di Agile, dia pakai user story sama on-site customer representative. Jadi di saat pengembangan itu ada wakil dari customer-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada on-site customer representative yang kemudian bisa ditanyain anytime, setiap saat bisa ditanyain. Nah, yang kedua karakternya dia adalah pakai pair programming. Jadi codingnya nggak sendirian, ada temennya. Ada pair programming yang nanti akan saling mereview programming yang dihasilkan oleh temennya, oleh pair-nya. Lalu biasanya dia ada small release, jadi dirilis hasilnya itu kecil-kecil ya. Oh, saya sudah menghasilkan ini, fitur ini yang kecil. Oh, menu ini sudah bisa selesai, yang menu ini sudah selesai gitu. Setiap 3 minggu misalkan, atau setiap 2 minggu itu ada rilis. Terus ada test case yang ditulis bahkan sebelum Anda coding. Nggak ada dokumen desain ya, kalau ada dulu bikin sequence diagram, kemudian apalagi use case diagram, lalu ada flowchart dan lain sebagainya. Itu kalau pakai extreme programming itu nggak ada dokumen desainnya. Kodenya, code Anda, source code Anda, itu ya desain Anda di situ. Seperti itu. Lalu ada continuous integration. Jadi integrasinya bisa dilakukan berkali-kali dalam sehari. Jadi kalau sudah selesai diintegrasikan seperti itu. Itu metode extreme programming di Agile. Okay. Seperti itu. Kalau di RE, jadi instead of ada melakukan dari awal elisitasi, kemudian analisis, spesifikasi, dan validasi, dia cuma pakai user story. Tapi ya itu harus ada on-site customer representative-nya yang bisa kita tanyakan setiap saat dalam pengembangan tersebut. Ketika ada kebingungan tentang domainnya, seperti itu customer-nya on-site. Sehingga kita bisa rilis meskipun kecil-kecil setiap beberapa minggu sekali. Ya. Nah, ada lagi di V-model ya. Ini SDLC model yang lain adalah V-model. Maaf ya, background-nya anak bayi. Kalau V-model nanti ya model V-nya seperti ini ada di awal ya sistem requirement-nya. Jadi diawali dengan sistem requirement, kebutuhan sistemnya terlebih dahulu apa, lalu baru masuk ke software requirement. Setelah itu preliminary design, kita gunakan hasil
software requirement tadi untuk membangun preliminary design. Lalu kita gunakan lagi dia untuk membuat detail design. Kita gunakan untuk code ini yang kita testing unit code-nya. Kalau sudah unit testing masuk ke komponen desain, komponen testing ini based on detail desainnya. Setelah itu preliminary design paling awal ini nanti kita jadikan sebagai dasar untuk software integration-nya. Nah, acceptance test-nya ini kita pakai dasarnya adalah software requirements-nya. Apakah sudah sesuai dengan software requirements yang dihasilkan sebelumnya atau belum? Dasarnya adalah ini untuk melakukan acceptance test. Dan terakhir adalah sistem integration berdasarkan sistem requirements yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, itu proses-proses rekayasa kebutuhan sesuai dengan masing-masing SDLC model yang ada begitu banyak ya tadi. Nah, sekarang kita bahas salah satunya, yaitu studi kelayakan. Salah satu prosesnya yaitu studi kelayakan. Di tahap awal bahkan sebelum masuk rekayasa kebutuhan yang resmi, belum masuk ke elisitasi, kita lakukan terlebih dahulu studi kelayakan. Di tahap ini kita nanti akan bisa memutuskan apakah sistem yang mau kita bangun tadi layak untuk dikembangkan atau tidak. Jadi berdasarkan studi kelayakan ini nanti kita tahu, oh sistem ini layak kok dikembangkan, oh sistem ini nggak layak. Seperti itu. Bisa kita ambil keputusan. Oh ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk memutuskan apakah sistem ini layak dikembangkan atau tidak, itu antara lain adalah apakah ini pertanyaan yang bisa kita gunakan ya. Apakah sistem ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau enggak? Jadi sebuah organisasi itu kan punya tujuan. Misalkan ITS tujuannya adalah untuk memberikan sistem pendidikan yang baik, melakukan internasionalisasi, kemudian apalagi ya, misalkan memberikan kontribusi penelitian, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, nih sistem ini nih, apakah bisa membantu mencapai tujuan organisasi tersebut atau enggak? Nah, itu bisa kita jadikan pertimbangan. Yang kedua, apakah sistem dapat dikembangkan dengan teknologi dan budget yang tersedia? Jadi, ketika yang pertama sudah beres, oh sesuai kok dengan tujuan organisasi, sangat mendukung. Tapi kemudian
ternyata sistem ini harus dikembangkan dengan teknologi yang baru ada di luar negeri. Belum sampai di Indonesia. Sehingga dari sisi budget pun tidak ada untuk misalkan import alatnya. Itu akan butuh dana miliaran gitu. Di saat ini hanya ada teknologi yang seperti ini misalkan di Indonesia. Yang itu belum bisa digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan apakah sistem ini layak dikembangkan atau enggak. Jadi teknologinya ada, budgetnya ada. Yang ketiga, apakah sistem dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada. Jadi sebelumnya di sebuah organisasi itu sudah ada sistem. Nah, bisa nggak nih diintegrasikan dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya dikembangkan dengan X, sekarang mau dikembangkan dengan Y, apakah mereka masih bisa diintegrasikan atau enggak? Atau yang lama juga harus dihapuskan? Nah, semacam itu. Berapa kerugiannya kalau dihapuskan? Seperti itu. Jadi sistem yang lain yang kemudian terkait dengan sistem yang akan kita kembangkan itu juga perlu dipertimbangkan apakah bisa diintegrasikan atau enggak. Itu beberapa pertimbangan. Ya, kalau mau melakukan membuat keputusan dari hasil studi kelayakan kita. Nah, lalu implementasinya seperti apa untuk melakukan studi kelayakan? Yang pertama, studi kelayakan bisa kita lakukan berdasarkan penilaian dan kumpulan informasi dan laporan. Jadi kita ngumpulin informasi nih dari sekeliling kita survei, lihat-lihat gitu ya. Oh, teknologinya itu ada nggak yang mau kita gunakan untuk mengembangkan. Terus kita ada laporan-laporan yang menunjukkan hasilnya kalau menggunakan teknologi ini tuh seperti apa, teknologi itu seperti apa. Itu kita lihat, kita kumpulkan informasinya, serta ada laporan-laporannya, kita pelajari, kita gunakan untuk studi kelayakan. Yang kedua, perlu ada pertanyaan yang dapat diajukan kepada orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi kita bisa tanya ke orang yang ada di organisasi tersebut, apakah sudah ada sistem yang sebelumnya mencakup apa saja, misalkan seperti itu. Kemudian dananya seperti apa, kestabilan organisasinya seperti apa. Bagaimana jika sistem nggak diimplementasikan, ngaruh nggak ke proses bisnisnya? Apakah ada masalah pada proses saat ini atau enggak? Bagaimana sistem yang diajukan dapat membantu? Apakah bantunya dalam bentuk apa kalau saya mengembangkan sistem ini? Nantinya kita akan butuh teknologi baru enggak kalau kita implementasikan ini? Atau bahkan mungkin enggak timbul permasalahan hukum kalau misalkan kita kembangkan sistem ini. Bisa saja loh itu menimbulkan permasalahan hukum dan pengembang yang kena. Lalu bagaimana resikonya terkait dengan biaya dan jadwal? Apakah ada resiko terkait biayanya? Mungkin karena organisasinya secara finansial sedang oleng, seperti itu. Secara jadwal, apakah mungkin untuk dikembangkan, ataukah akan molor karena ada sesuatu? Apa keuntungan dan kerugian yang bisa ditimbulkan dari pengembangan sistem ini? Itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke orang dalam di organisasi klien kita. Nah, tipe-tipe studi kelayakan yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, kelayakan teknologi. Jadi kita cek apakah secara teknologi
itu bisa terpenuhi untuk mengembangkan sistem ini. Apakah organisasi punya software-nya, punya hardware-nya, punya tenaga ahlinya, itu perlu dipelajari. Lalu ada analisis ekonomi juga, pakai cost benefit analysis untuk memastikan bahwa proyek kita ini akan memberikan keuntungan yang sebanding dengan biayanya. Jadi kalau dikembangkan ini akan ngasih keuntungan enggak, karena keuntungan monetary itu mau nggak mau kita harus mau mengakuinya akan berpengaruh ya terhadap kinerja orang. Kita bisa pakai cost based study atau pakai time based study untuk melakukan analisis ekonomi ini, fleksibel. Yang ketiga adalah kelayakan hukum. Ini untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak bertentangan dengan hukum. Misalkan sudah ada hak patennya enggak, melanggar hak patennya orang enggak ini. Kemudian melanggar UU ITE atau enggak. Seperti itu. Jadi kelayakan secara hukum. Yang keempat adalah kelayakan secara operasional untuk mengukur seberapa baik sistem yang diajukan dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi apakah bisa menyelesaikan problem yang ada di organisasi klien kita, ya, yang penting untuk kita analisa. Kelayakan secara jadwal, apakah kalau menyelesaikannya terlalu lama gimana, apakah masih bisa digunakan atau sudah obsolete. Bisa jadi karena pengembangannya terlalu lama gitu ya, fleksibel sih Mas, yang penting dikembangkan gitu misalkan. Tapi kemudian setelah sudah jadi obsolete, nggak bisa dipakai lagi karena proses bisnisnya berubah misalkan, atau karena teknologinya sudah terlalu tua, seperti itu. Jadi harus kita pertimbangkan juga nih, masih bisa bermanfaat nggak pada saat selesai pekerjaan ini. Jadwalnya juga perlu dibuat yang masuk akal, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Deadline yang diberikan itu adalah deadline wajib atau hanya kliennya, oh saya pengen tanggal sekian gitu, karena ini adalah tanggal cantik, bisa seperti itu. Apakah karena itu ataukah ini memang masuk akal gitu, masuk akal dan wajib untuk selesai tanggal segitu atau masih bisa diundur-undur gitu. Lalu terakhir adalah kelayakan secara finansial untuk mengukur biaya proyeknya, sponsornya ada atau enggak, cash flow-nya seperti apa, dapat keuntungan enggak dengan kita mengembangkan ini atau malah justru rugi. Begitu ya. Itu tahap studi kelayakan. Sedikit saya sampaikan di tahap-tahap yang lain, tetapi hanya gambaran umum apa yang akan kita lakukan di tahap-tahap yang lain. Yang tahap yang kedua tadi adalah elisitasi dan analisis kebutuhan. Di tahap ini, di tahap elisitasi, kita akan melibatkan pelanggan. Tujuannya untuk memahami domain dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Baik dari layanan, batasannya, kita mau memahami sampai di mana akan dikembangkan aplikasinya ini. Makanya butuh melibatkan customer kita. Selain itu, juga bisa melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti end user-nya, kemudian expert-nya,
manajernya, itu perlu untuk dilibatkan. Yang kedua, 1, 2, 3 ya. Tahap ketiga adalah spesifikasi kebutuhan. Nah, di tahap spesifikasi kebutuhan tadi sudah sempat saya singgung, kita membuat dokumen kebutuhannya. Kebutuhan yang sudah kita kumpulkan di elisitasi dan analisis, itu kita tuliskan ke dalam dokumen kebutuhan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistemnya agar bisa dibaca nantinya, sekaligus kalau terdokumentasi itu kan kita jadi tahu saat pengembangan itu yang mau dikembangkan apa saja, sehingga saat testing pun nanti kita akan tahu kebutuhan fungsionalnya yang harus dites ini. Kebutuhan non fungsionalnya yang harus terpenuhi ini. Seperti itu. Kebutuhan ini dituliskan dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, SKPL. Biasanya Anda menyebutnya, dokumennya. Tahap yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kalau sudah ditulis, perlu untuk dilakukan proses validasi untuk memastikan bahwa kebutuhannya tadi yang Anda tulis itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Sama seperti yang dibutuhkan sistem. Jadi dipastikan. Untuk memastikan bahwa sesuai kebutuhan itu perlu dilakukan validasi. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk validasi adalah review, inspeksi, walkthrough. Nanti akan kita bahas satu persatu di tahap akhir. Lalu bisa juga dengan menggunakan prototyping. Ada bangun prototipenya. Itu adalah dua teknik yang paling sering digunakan untuk melakukan validasi kebutuhan. Oke, seperti itu materi hari ini. Sebelum saya ke tugas, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait materi yang saya sampaikan? Oke. Nggak ada ya. Nah, tugasnya adalah melakukan studi kelayakan. Kemarin kan Anda sudah dapat studi kasus yang ditugaskan ke kelompok Anda, bukan yang Anda ajukan ya, bukan yang Anda buat bukan yang Anda buat WRSPM-nya, tetapi yang ditugaskan kepada Anda untuk dikembangkan. Nah, lakukan studi kelayakan terhadap poin-poin yang sebelumnya tadi, secara hukum, secara finansial, secara teknologi, dan lain sebagainya. Dengan asumsi, Anda itu dapat dana 10 juta. Anda dapat dananya 10 juta dari sponsor, waktu pengembangan 3 bulan. Nah, dengan asumsi seperti ini, sponsor 10 juta, waktu pengembangan 3 bulan, apakah proyek Anda tadi, sistem Anda itu bisa dikembangkan, layak untuk dikembangkan atau tidak? Nanti laporan studi kelayakannya, feasibility report-nya, formatnya ada bagian abstraknya, ya, Anda bikin abstrak atau eksekutif summary-nya, kemudian Anda lanjutkan ke pendahuluan. Pendahuluan isinya nanti adalah penjelasan tentang sistemnya itu apa, nanti bisa ngapain aja, seperti itu ya, secara umum. Lalu hasil studi kelayakan Anda, hasilnya seperti ini dengan dana 10 juta itu nggak mungkin, impossible, misal seperti itu ya, impossible.
Tapi harus ada solusinya. Gimana caranya biar possible? Gimana caranya dari yang impossible menjadi possible? Solusi yang Anda berikan seperti apa? Seperti itu ya. Lalu setelah itu masuk ke kesimpulan. Kira-kira seperti itu format yang perlu Anda buat untuk studi kelayakan yang akan Anda lakukan bersama kelompok Anda. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silahkan nanti tugasnya dikumpulkan ke classroom. Deadline-nya adalah hari Selasa minggu depan, pukul 21.00. Nanti akan saya buatkan link di classroom, silahkan dicek. Ini belum saya upload ke classroom ya, setelah ini akan saya upload ke classroom, lalu Anda bisa download dan Anda bisa mulai mengerjakan dan mengumpulkannya ke classroom. Seperti itu saja. Kelas hari ini ya berakhir lebih cepat dari biasanya. Ya, Pak. Ya, Bu. Itu untuk PPT yang dari yang 2 minggu sebelumnya sama yang minggu ini bakal dikasih deh ya di classroom. Saya kasih, ini jadi satu ya PPT-nya. Apa? Saya taruh nanti di classroom. Oh, Habis iya. ini jadi satu PPT-nya ini. Yang sama 2 minggu Yang sebelumnya. iya jadi satu itu. Apa Satu tuh yang PPT itu. peran mereka Ada yang lagi? Oke, itu aja sih. Itu. Oke. Ada lagi Kak? Pertanyaan? Coba saya buka classroom terlebih dahulu. Rekayasa kebutuhan. Saya upload dulu dah daripada nanti saya lupa ya, mumpung masih jam segini juga. Nah, sudah ya. Sudah saya taruh di classroom. Silakan diambil. Silakan dicek dan diambil di classroom. Studi kelayakan ya.
Tugasnya juga sudah saya buatkan link di Classroom. Jadi silahkan kalau sudah selesai mengerjakan, misalkan sekarang waktunya mau Anda gunakan untuk diskusi dengan teman-teman Anda, silahkan. Saya persilahkan untuk digunakan waktunya untuk mengerjakan ini. Tapi masih ada waktu sampai hari Selasa deadline-nya. Ya. Seperti itu saja ya kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah di kelas ya. Tapi ya itu, kapasitasnya adalah 50% kelas. Silahkan nanti diatur untuk minggu depan gimana siapa saja yang masuk kelas. Nanti pada minggu pertemuan berikutnya yang di kelas, kita gantian dengan yang belum hadir di kelas. Nanti diatur ya. Insya Allah kita ketemu di kelas minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.